Saif al-Din Tankis, Wakil Raja Damaskus dari tahun 1313 sampai tahun 1340, bukanlah seorang lelaki yang hanya memiliki kemampuan administratif luar biasa saja. Ibnu Battutah menunjuk dia sebagai seorang gubernur dari jenis yang baik dan tepat, tetapi juga seorang pembangun dan perancang kota yang imajinasi serta energinya menyaingi atasannya, yang di-Pertuan Al-Nasir Muhammad. Bercermin kepada pekerjaan Sultan di Kairo, Saif al-Din menyelenggarakan sebuah program yang luas untuk mempercantik dan memajukan kotanya, menghibahkan banyak sekali masjid, madrasah dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, memperlebar jalan-jalan dan taman, memberikan pengarahan perluasan daerah-daerah hunian di luar dinding-dinding kota, dan malahan juga melakukan perang tanpa ampun melawan kelebihan populasi anjing-anjing jalanan. Kota Damaskus yang dilihat oleh Ibnu Battutah pada tahun 1326, seperti halnya Kairo, adalah sebuah kota dalam proses perubahan bentuknya sendiri dengan dukungan sebuah rezim politik, paling tidak untuk sementara waktu, telah memukul suatu keseimbangan yang simpatik antara otoritarianisme yang kasar dan pemberani dengan kecintaan akan selera dan kenyamanan beradab. Para pengawal kebudayaan tinggi kota Damaskus tentunya adalah para sarjana yang berbahasa Arab, seperti halnya dengan rekan-rekan mereka di Kairo, berafiliasi dengan sejumlah banyak lembaga religius, pendidikan dan kemanusiaan yang tersebar di seluruh kota. Apabila Kairo tidak memiliki pusat pengetahuan yang amat terkemuka pada abad ke-14, maka Damaskus memiliki masjid raya bernama Masjid Umayyah, nama yang mengacu kepada para pendirinya dalam abad ke-8. Di sekitar masjid itu semua lembaga keagamaan berputar sebagai satelit-satelitnya. Selama sebahagian dari waktu tinggalnya di kota itu, Ibnu Battutah tinggal di salah satu madrasah mazhab Maliki setempat. Mazhab Maliki adalah yang paling kurang penting dari keempat mazhab lainnya di Suriah dan diwakili oleh lebih sedikit sekolah tinggi daripada lainnya, tetapi boleh jadi ia lebih betah tinggal di masjid raya, sambil duduk di bawah tiang-tiang marmer dari bangunan suci itu yang kubahnya berlapiskan emas. Semua yang terdengar di sekelilingnya berupa gumam suara penceramah dan pembaca Al-Quran serta suara anak-anak dalam bentuk lingkaran yang sedang membaca pelajaran-pelajaran agama mereka. Serambi tempat solat, sebuah ruangan dengan 3 tanda batas yang panjangnya lebih dari 400 kaki, terbuka pada tepinya bagian utara dan bergabung dengan sebuah taman luas yang dikelilingi tiang-tiang arkad. Sebuah tempat, demikian menurut Rihlah, berkumpulnya rakyat penduduk kota. Di waktu malam, beberapa orang sedang membaca, beberapa orang sedang berbincang-bincang, dan beberapa orang sedang berjalan-jalan kian kemari. Staf pejabat yang ditugaskan pada masjid itu amat banyak, termasuk yang dikatakan Ibnu Battutah kepada kita, 70 orang muazzin yang menyerukan azan, 13 imam yang memimpin solat berjamaah dan kira-kira 600 pembaca Al-Quran. Ia melukiskan bangunan suci itu sebagai sebuah tempat kegiatan religius dan pendidikan tiada hentinya, suatu upacara memuji kebesaran dan kemurahan Tuhan yang abadi. Rakyat penduduk kota berkumpul di dalamnya setiap hari, segera setelah solat maghrib, untuk membaca 1/7 bagian dari Al-Quran. Di dalam masjid ini juga banyak penghuni tetap yang tidak pernah meninggalkan masjid, menyibukkan diri mereka tanpa pamrih dengan solat dan membaca Al-Quran dan doa-doa. Penduduk kota menyediakan keperluan mereka untuk makan dan pakaian, sekalipun para fakir itu tidak pernah meminta-minta barang jenis apapun. Ibnu Battutah adalah salah seorang di antara kelompok pencari yang berkelana itu.
Selama 24 hari ia tinggal di Damaskus sambil menantikan karavan haji untuk berangkat ketika ia melakukan studi formalnya yang pertama di luar negeri. Di samping Kairo, kota Damaskus memiliki konsentrasi ahli teologi dan ahli hukum terkemuka yang lebih banyak di wilayah bahasa Arab. Banyak di antara mereka adalah pengungsi dari Baghdad dan kota-kota Mesopotamia atau Persia lainnya yang melarikan diri dari banjir gelombang serangan Mongol. Maka di depan sarjana kita yang muda ini terdapat sebuah galaksi pancaran cahaya yang darinya ia boleh memilih guru-gurunya. Dalam kurikulum yang lebih maju, guru besarnya biasa membaca dan memberikan komentar mengenai sebuah buku klasik. Kemudian ia menguji mahasiswa-mahasiswanya untuk membaca ulang serta memahami maknanya. Ia menyerahkan sebuah ijazah atau sertifikat kepada mereka yang telah memperlihatkan kemampuannya, yang memberikan wewenang kepada mereka untuk mengajarkan teks yang sama kepada yang lain. Di dalam rihlah Ibnu Battutah mengakui telah mengikuti kuliah dan menerima ijazah tidak kurang dari 14 guru yang berbeza-beza. Secara khusus ia menyebutkan telah mengikuti kuliah salah satu dari teks yang paling dimuliakan dalam agama Islam, buku himpunan hadis yang sahih dari ulama terkemuka abad ke-9, yakni Al-Bukhari. Ia juga merinci informasi yang esensial itu tertulis di atas ijazahnya, mata rantai otoritas pedagogik yang menyambung gurunya sendiri melalui generasi-generasi yang amat banyak mengenai kisah, balik sampai kepada Al-Bukhari sendiri. Bidang studi yang khusus ini, demikian kisahnya kepada kita, telah terjadi di dalam masjid raya dan diselesaikan dalam 14 perkuliahan setiap harinya. Sekalipun berseleranya pemuda ini terhadap pengetahuan, namun gambarannya agak mengacaukan imajinasi untuk melihat bagaimana ia dapat menyelesaikan 14 perkuliahan yang berbeza-beza dalam jangka waktu 24 hari. Ia tidak dapat menyediakan setiap waktu terjaganya untuk studinya, kerana dengan alasan apa pun ia tidak terbebas dari kepentingan-kepentingan duniawinya. Untuk satu hal saja, ia menetap di Damaskus selama bulan Ramadan, ketika orang-orang Muslim diharuskan berpuasa pada siang hari, suatu daya kemampuan yang amat kuat yang membangkitkan rasa jengkel terhadap keadaan kehidupan sehari-harinya. Ia juga mengakui dalam rihlah bahawa sebagian besar ia sakit demam selama menetap dan tinggal sebagai tamu pada salah seorang guru besar mazhab Maliki yang menempatkannya di bawah perawatan seorang tabib. Di puncak semuanya itu, ia masih menemukan waktu selama 3,5 minggu yang mengambang untuk menikah lagi, kali ini dengan seorang anak perempuan orang Maroko yang berdiam di Damaskus. Dengan adanya kesibukan-kesibukan itu, kita dapat memperkirakan bahawa ia agak berlebih-lebihan mengisahkan studinya, bahawa ia melakukannya selama kunjungannya ke Damaskus tanpa membuat hal itu jelas dalam laporan perjalanannya, atau bahawa beberapa di antara ijazah yang diserahkan kepadanya, seperti yang sering kali terjadi, dalam rangka pengakuan terhadap kesungguhan dan kemampuan kesarjanaan yang ia telah perlihatkan, tidak lebih dari hanya sebagai diploma sebagai tanda menguasai buku-buku. Tetapi tetap tidak ada alasan untuk merasa bimbang bahawa kendati ia sakit dan ada urusan dengan perkahwinannya, ia telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya dalam bulan Agustus itu di dalam masjid kuno berudara sejuk itu, menelan sebanyak mungkin pengetahuan yang ia dapat dan mengumpulkan tanda-tanda nilai lebih yang kelak dalam beberapa tahun kemudian dapat membantu pengangkatannya sebagai seorang kadi pada Sultan di India. Bab keempat, Mekah. Rumah yang mula-mula dibangun untuk umat manusia ialah yang di Mekah,
sebuah tempat yang diberkati dan petunjuk bagi seluruh alam semesta. Di dalamnya terdapat tanda-tanda nyata, tempat peribadatan Ibrahim, dan barang siapa memasukinya niscaya akan mendapat keamanan. Adalah menjadi kewajiban manusia terhadap Tuhan dan datang ke rumah itu menunaikan haji apabila ia mampu untuk pergi ke sana. Al-Quran. Ibnu Battutah tidak memberikan petunjuk tentang beberapa banyak orang seperti dirinya yang berkumpul di Damaskus tahun 1326 untuk bergabung dengan karavan haji menuju Mekah, tetapi jumlahnya hampir mendekati beberapa ribu. Frescobaldi, seorang bangsawan dari Florence yang berada di Damaskus tahun 1384 pada saat keberangkatan peziarah haji, memperkirakan kelompok kawanan itu sebesar 20,000 orang. Menurut kenyataannya, karavan itu berbeda banyak dari tahun ke tahun tergantung pada suatu rangkaian menyeluruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan perorangan. Apakah mereka bermaksud melakukan perjalanan itu seperti kondisi politik dan ekonomi di kampung halaman, cuaca, jangkauan ke depan untuk kesulitan sepanjang alur perjalanan? Bagi kebanyakan peziarah, perjalanan itu merupakan suatu petualangan spiritual yang menggembirakan, tetapi juga merupakan perjalanan yang amat sulit, memerlukan kekuatan jasmani dan persiapan-persiapan pendahuluan yang hati-hati. Setiap peserta diharuskan untuk menjamin bekal perjalanan pulang pergi, seperti pula sejumlah wang, tetapi para penguasa Mamluk menyediakan sumbangan-sumbangan dana untuk menyediakan makanan dan hewan bagi mereka yang termiskin di antara para musafir itu. Kecuali seorang peziarah membawa kebanyakan persediaannya sendiri, perjalanan itu dapat berubah menjadi sangat mahal, teristimewa kerana penduduk Madinah dan Mekah terikat adat gurun, dan hayat hidup mereka amat tergantung pada perdagangan musim haji sehingga dengan seenaknya saja memberlakukan harga-harga tertinggi bagi keperluan makanan, penginapan, dan pelbagai jasa pelayanan. Ibnu Battutah sendiri sedang mengalami kesulitan kewangan menjelang akhir masa tinggalnya di Damaskus, dan mungkin tidak bisa pergi pada tahun itu juga jika tidak ada sikap pemurah ahli hukum mazhab Maliki yang ia tumpangi ketika ia sakit. Budiman ini, demikian diceritakan kepada kita dalam rihlah, menyewakan unta-unta dan memberi aku bekal persediaan perjalanan, dan sebagainya, dan wang sebagai tambahan, serta berkata kepadaku, itu akan berguna bagi setiap hal penting yang mungkin diperlukan, semoga Tuhan memberikan pahalanya. Berkumpulnya para peziarah calon haji di Damaskus adalah sebuah peristiwa politik yang telah ditentukan. Kedua karavan Kairo dan Damaskus bergerak maju di bawah bendera negara Mamluk. Keamanan di jalan dan waktu kedatangan mereka di Mekah yang mendahului tanggal-tanggal upacara yang telah ditentukan mencerminkan kemampuan pemerintah untuk memelihara hukum dan ketertiban dalam kerajaan itu. Terlebih lagi pada separuh akhir abad ke-13, orang Mamluk telah meletakkan keunggulan politik mereka di atas para penguasa Madinah dan Mekah. Lebih dahulu disebut adalah dinasti dari para Syarif Arab Hasanid, artinya keturunan Hasan, anak lelaki Ali dan cucu dari Nabi. Kemudian disebut juga Syarif tetapi keturunan dari Husain, anak lelaki Ali lainnya. Kedatangan karavan haji setiap tahunnya di Mekah merupakan kesempatan bagi Syarif yang sedang berkuasa, yang disebut Amir, untuk menjamin kembali, melalui pertukaran hadiah dan sumbangan, kesetiaan seorang bawahan kepada Sultan dan pengakuannya terhadap perlindungan Mamluk atas tempat-tempat suci, suatu tanggungjawab yang membawa serta gengsi tinggi di dalam dunia Muslim.
Dalam susunan pemberian tempat pada kelompok-kelompok haji secara politis, maka karavan Kairo adalah paling penting. Tiap tahun Sultan mengangkat seorang Amir Al-Hajj dari kalangan pejabat tinggi yang ia senangi untuk memimpin karavan tersebut dan untuk bertindak sebagai wakilnya di Mekah. Pada ujung awal barisan berjalanlah mahmal, sebuah tandu hijau, dihias meriah, melambangkan kekuasaan resmi Sultan, tetapi tak seorang pun duduk di dalamnya. Amir Al-Hajj itu juga diangkat sebagai penanggung jawab kiswah, kain hitam yang luar biasa besarnya, yang ditenun dan diberi tulisan tiap tahunnya di Kairo dan dibawa ke Mekah untuk ditutupkan di atas Kaabah. Sekalipun karavan Suriah juga memiliki Amir Al-Hajj sendiri yang diangkat baik oleh Sultan atau wakil sultannya, ia berada di bawah pimpinan karavan Mesir selama upacara-upacara di tempat-tempat suci. Darinya diharapkan untuk tetap tidak berpihak atau untuk menuruti pimpinan rekannya dari Mesir dalam hal berhubungan atau pembicaraan-pembicaraan dengan para syarif, atau dengan karavan-karavan dari Iraq atau Yaman. Sejumlah pejabat lainnya menemani karavan-karavan dari Kairo dan Suriah untuk memelihara ketertiban di antara para peziarah calon haji serta memerhatikan keperluan-keperluan khusus mereka. Beberapa orang di antara orang-orang penting itu adalah orang-orang Mamluk, lainnya orang-orang Arab terpelajar. Termasuk dalam golongan mereka seorang kadi, seorang imam, seorang muazzin, seorang petugas untuk urusan barang peninggalan peziarah yang meninggal dunia, yakni untuk mengurus atau mencatat harta benda para peziarah yang meninggal dunia pada waktu perjalanan, seorang sekretaris yang diperbantukan kepada Amir Al-Hajj, pejabat-pejabat kesihatan, pemandu-pemandu Arab, dan seorang muhtasib yang mengawasi transaksi-transaksi bisnes dan moralitas umum. 1 September tahun 1326, atau hal itu dapat terjadi tanggal 10, Ibnu Battutah berangkat, kali ini untuk kedua kalinya dalam 4 bulan, memenuhi hasrat yang sudah lama terpendam dalam kalbunya. Seperti peristiwa-peristiwa di kemudian hari akan memperlihatkan, ia telah meninggalkan dan barangkali menceraikan perempuan yang ia kawini di Damaskus belum lama berselang. Tanah tempat bersiapnya karavan itu adalah Kampung Al-Kiswa, beberapa mil ke arah selatan kota. Di sini bagian utama iringan peziarah dari kota itu menunggu beberapa hari untuk menampung mereka yang terlambat, sedangkan Amir Al-Hajj menyelesaikan tugasnya dalam mengorganisasi berbagai kelompok musafir ke dalam sebuah susunan barisan yang teratur. Jarak dari Damaskus ke Mekah kira-kira 820 mil. Dan biasanya jarak tersebut dapat ia tempuh dalam 45 sampai 50 hari. Jadual perjalanannya sedikit berbeza dari tahun ke tahun, tetapi umumnya sama dengan rute jalan kereta api Hijaz yang kini sudah dibuang, yang pernah dibangun Turki Ottoman sampai sejauh Madinah sebelum Perang Dunia Pertama. Dari Damaskus jalan itu menuju ke arah selatan sepanjang sisir gurun Suriah sampai ke Oasis Ma'an, terletak pada ketinggian kira-kira sama dengan kota Kairo. Dari tempat ini alur jalan itu sedikit berbelok ke arah tenggara, memutar Teluk Akaba dan melintasi dataran tinggi pedalaman sepanjang tepi timur gunung-gunung Hijaz. Di Tabuk, pintu gerbang sebelah utara menuju Arabia, karavan itu berhenti untuk beberapa hari, sementara para peziarah beristirahat dan memberi minum unta-unta mereka sebelum melanjutkan perjalanan memasuki daerah tega gunung-gunung yang gundul dan lapangan-lapangan lahar hitam luas yang terletak di antara tempat itu dengan Madinah. Ibnu Battutah merenungkan bagian utara Hijaz sebagai suatu wilayah buas dan menakutkan,
dan memang begitulah tempat pada semua musim selama setahun. Jalan untuk melaluinya adalah sebuah ujian fisik bagi peziarah paling berani sekalipun, dan rintangan tak seimbang melawan malapetaka dalam suatu bentuk jahat atau bentuk lainnya tidak merangsang sikap berani. Beberapa orang peziarah setiap tahun meninggal kerana pelbagai sebab di sepanjang jalan, kerana keletihan, haus, banjir dadakan, penyakit menular, atau malahan kerana diserang oleh orang-orang nomad setempat yang jarang sekali ragu-ragu untuk mengganggu perjalanan suci itu. Apa alasannya mereka porak-porandakan juga. Tahun 1361, 100 peziarah calon haji dari Suriah tewas akibat musim dingin yang ekstrim. Tahun 1430, 3,000 orang Mesir wafat kerana kepanasan dan dahaga. Ibnu Battutah mengisahkan di dalam Rihlah bahawa pada suatu tahun para peziarah telah diserang oleh angin gurun yang amat kejam bernama Samum. Di sebelah selatan Tabuk, persediaan air mereka habis menguap dan harga air untuk minum melambung naik sampai 1,000 dinar, tetapi keduanya, si pembeli dan si penjual itu sama-sama mati. Ia tidak melaporkan bahawa ada tragedi luar biasa menimpa karavannya sendiri, dan kita boleh menduga kalau kawanan peziarahnya telah diatur sesuai dengan jadual perjalanan yang normal. Ia bepergian, demikian ia ceritakan, ditemani oleh sebuah kesatuan suku Arab dari Suriah, yang mungkin telah bertugas sebagai pemandu. Ia juga telah berkenalan dengan sejumlah musafir terpelajar semacam dirinya. Di antara mereka terdapat seorang ahli hukum mazhab Maliki dari Damaskus dan seorang sufi dari Granada, yang akan berjumpa kembali beberapa tahun kemudian di India. Ia juga telah mengikat tali persahabatan dengan seorang budiman dari Madinah, yang telah menjamunya saat karavan itu berkunjung selama 4 hari ke kota itu. Madinah, kota utusan Tuhan, adalah paling makmur dari suburnya pulau-pulau kecil yang menyebar sepanjang turunan-turunan pedalaman Pegunungan Hijaz. Sebuah titik hijau tumbuh-tumbuhan ada dalam simbiosis yang tidak mudah dengan orang Baduin dari gurun. Sebelum Islam, kota itu hanya salah satu di antara sekian banyak tempat perhentian pada alur jalan unta yang menghubungkan Yaman dengan Timur Tengah. Tahun 622 Hijrah, Nabi Muhammad dengan pasukan mukmin kecilnya menjauhkan diri dari Mekah yang bersikap bermusuhan dan sulit diajak damai, bergerak ke utara ke Madinah, yang dalam 34 tahun berikutnya menikmati waktu singkat dari kemenangan politik sebagai ibu kota Imperium Arab yang cepat meluas. Sejak pusat kekuasaan Muslim bergesa ke Kufah, kemudian ke Damaskus, kota Madinah kehilangan kedudukannya yang penting di bidang politik dan militer dan kembali kedudukan semula, kembali ke punggung sejarah, jika bukannya bahawa kuburan Nabi yang meninggal dunia di kota itu tahun 632, menjadi sebuah objek pemujaan agama kedua setelah Kaabah. Masjid Nabi, kuburan keramat tersembunyi, seperti halnya kuburan anak perempuannya Fatimah dan Khalifah Abu Bakar dan Umar, menjadi Al-Haram, suatu tempat penuh keramat. Pada zaman pertengahan Islam, Madinah lebih banyak menyerupai sebuah kota peziarah seperti Mekah. Malahan penghuni kotanya pun kebanyakan adalah orang-orang yang bukan keturunan Arab. Sebuah perjalanan ke Masjid Nabi bukanlah suatu kewajiban bagi orang Muslim sebagai bagian dari ibadah haji. Bahkan sebaliknya, hanya sedikit orang Muslim yang gagal berkunjung ke Madinah, sekalipun mereka dapat saja mencapai Hijaz dari arah barat atau arah selatan dan tidak akan melalui kota itu kecuali sebagai suatu pengalihan khusus dari Mekah.
Pada malam di hari yang sama ketika karavan itu memasang tenda di luar dinding-dinding kota, Ibnu Battutah dan teman-teman seperjalanannya pergi ke masjid, sambil bergembira pada kesempatan penuh pertanda ini, memuji Tuhan Yang Maha Besar kerana tiba dengan selamat di kediaman penuh berkat Rasulnya. Bangunan suci itu berbentuk sebuah taman terbuka, setiap sisinya dikelilingi oleh tiang-tiang penyangga yang besar. Pada sudut sebelah tenggara di tengah-tengah deretan tiang marmer berdiri kuburan Nabi Muhammad berbentuk pentagonal, dan di tempat ini Ibnu Battutah bersiap melakukan solat dan bersyukur. Selama 4 hari berikutnya, seperti yang ia ceritakan kepada kita di dalam rihlah, setiap malam kami tinggal di masjid suci ini, tempat setiap orang sibuk dengan kegiatan khidmat. Beberapa di antara mereka, setelah membentuk lingkaran di dalam taman dan menyalakan sebuah lilin, serta dengan rehal buku di tengah-tengah mereka, di atas rehal itu diletakkan sejumlah jilid dari Al-Quran dan membacanya. Beberapa orang datang berzikir memuji Tuhan. Lainnya terlibat dalam renungan di hadapan kuburan yang tiada celanya, semoga Tuhan meninggikan nikmatnya, sedangkan pada setiap tepinya terdapat orang-orang sedang melagukan salam salawat untuk Rasul Tuhan. Sepanjang siang hari, ia pasti menemukan waktu untuk mengunjungi masjid-masjid lain dan tempat-tempat keramat di dalam dan di sekitar kota, termasuk kompleks kuburan Al-Baqi, sebelah timur dinding-dinding kota yang berisi makam-makam para kerabat dan sahabat Nabi. Barangkali ia juga menyempatkan diri untuk melihat kuburan berkubah Malik Ibnu Anas, ahli hukum ternama dari abad ke-8 dan pendiri hukum mazhab Maliki. Di zaman moden, bas-bas sewaan mengangkut para peziarah sepanjang jalan raya beraspal yang menghubungkan Madinah dengan Mekah, tetapi Ibnu Battutah dan kawan-kawannya menghadapi lebih dari 200 mil keterasingan yang membakar sebelum mencapai sasaran harapan mereka. Tetapi justru tahapan akhir perjalanan ini berbeza. Para musafir yang liar ini menjadi periang, merasa bersyukur dan bersemangat, dan seluruh kawanan penuh debu itu telah berubah menjadi sebuah iringan yang berbaju serba putih dan gembira. Perubahan itu terjadi di Zulhulaifah, sebuah tempat hunian kecil tepat 5 mil sepanjang jalan menuju selatan di luar kota Madinah. Tempat ini adalah 5 dari 5 tempat perhentian atau mikat, pada 5 jalur utama yang menuju ke Mekah, tempat para peziarah diharuskan memasuki keadaan serba suci yang disebut ihram. Di sini para peziarah lelaki menanggalkan pakaian bepergian mereka, membasuh badan, solat, dan akhirnya menerima pakaian khusus, yang juga disebut ihram, yang terus mereka pakai sampai mereka memasuki kota suci. Dan apabila waktu itu sudah saatnya ibadah haji akbar, mereka melaksanakan ritual ibadah haji. Pakaian itu terdiri atas kain putih yang tidak dijahit sebanyak 2 helai, yang satu dililitkan sekitar pinggang, mencapai mata kaki, lainnya di bagian atas badan dan diselendangkan melingkari bahu sebelah kiri. Tidak ada apa-apa yang dikenakan di bagian dalam baju ihram itu, dan kedua kaki dibiarkan telanjang atau hanya memakai sandal tanpa tumit. Para perempuan tidak mengenakan baju tersebut, tetapi mereka berpakaian sederhana dan bersih, menutupi kepala tetapi membiarkan muka mereka terbuka. Begitu seorang peziarah menerima baju ihram, melambangkan kesamaan derajat umat manusia di hadapan Tuhan, ia diharuskan untuk berperilaku dalam gaya konsisten dengan kedudukan sucinya yang ia masuki secara ikhlas. Nabi telah memperingatkan, ibadah haji telah dikenal berbulan-bulan, barang siapa melakukan kewajiban ibadah haji,
mereka tidak boleh menggauli isteri mereka atau membiarkan dirinya dengan perbuatan yang dilarang Tuhan dan cekcok selama menjalani ibadah haji. Perbuatan baik apa saja yang kamu lakukan, Tuhan mengetahuinya. Setelah menyelesaikan upacara-upacara ihram, karavan itu pun bergerak maju lagi. Para peziarah sekarang berjalan lebih tegak dan mengumandangkan puji-pujian kepada Tuhan dalam suasana kehampaan daerah Arabia yang luas lepas. Alur jalan yang diikuti adalah sebuah alur yang melintasi arah barat daya melalui garis-garis punggung perbukitan Hijaz yang rendah kemudian menurun ke dataran rendah yang membatasi Laut Merah. Kawanan itu mencapai pantai di Rabigh, sebuah perhentian kira-kira 95 mil dari utara Jeddah, tempat alur dari Suriah dan Mesir bertemu dan tempat para peziarah Mesir mengambil ihram. Dari sini karavan berbelok ke gurun lagi, berbaris sekarang ke arah barat daya sepanjang dataran pantai. Mungkin 7 hari sesudah meninggalkan Rabigh mereka tiba pada pagi harinya di depan pintu-pintu gerbang kota Mekkah, ibu dari segala kota. Waktu itu adalah pertengahan Oktober tahun 1326. Usia 22 tahun dan 1 tahun 4 bulan peziarah petualang kita, Ibnu Battutah dengan rasa senang memasuki lembah sempit Mekkah yang berwarna coklat dan segera menuju ke rumah suci yang tak terlukiskan, sambil bersama teman-teman seperjalanannya mengucapkan doa penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Apakah perintahmu, hamba di sini ya Allah? Apakah perintahmu, hamba di sini? Apakah perintahmu, hamba di sini? Tiada sekutu bagimu. Apakah perintahmu, hamba di sini? Di antara kota-kota kosmopolitis di zaman Ibnu Battutah, kota Mekkah yang paling terkemuka. Sejak bulan Ramadan dan sepanjang bulan Syawal dan Zulkaidah, peziarah-peziarah dari setiap negeri Islam berkumpul di kota ini untuk solat di Masjid Suci, dan pada hari ke-9 dari bulan Zulhijjah, berdiri dalam suasana penuh keakraban di dataran Arafat menghadap Gunung Penuh Rahmat. Dengan meluasnya agama Islam ke bagian-bagian yang lebih jauh di Asia dan Afrika selama zaman pertengahan, panggilan untuk menjalankan ibadah haji merasuk semakin luas ke dalam sanubari dan semakin banyak menjangkau macam-macam bangsa. Pada acara mengelilingi Kaabah, bangunan kubus dari bahan batuan besar yang berdiri di tengah-tengah masjid, orang-orang Turki dan Azerbaijan berjalan bersama orang Malinkih dari Sudan Barat, orang Berber dari Atlas dengan orang India dari Gujarat. Masjid Raya, yang disebut Bait Al-Haram, atau yang suci, adalah satu-satunya tempat di dunia tempat para pengikut keempat mazhab hukum Islam, ditambah dengan aliran Syiah, Zaidi, Ibadi dan sekte-sekte lainnya, solat bersama-sama di suatu tempat sesuai dengan ritual yang sedikit berbeza dalam cara lahiriahnya. Tetapi di sana terdapat aturan yang telah ditetapkan untuk solat di dalam masjid bagi keempat mazhab. Demikian laporan Ibnu Battutah. Di waktu solat subuh mereka melakukan solat pada waktu yang sama, setiap imam memimpin pengikutnya sendiri. Akibat dari hal ini maka rakyat telah dihinggapi rasa aneh dan bingung. Para pengikut mazhab Maliki sering kali melakukan rukuk bersamaan waktunya dengan rukuknya para pengikut Syafi'i, melakukan sujud bersamaan dengan sujudnya para pengikut mazhab Hambali, dan anda melihat mereka sedang mendengarkan penuh perhatian masing-masing suara muazzin yang sedang melakukan doa-doa ditujukan kepada makmumnya, sehingga ia tidak jadi korban ketidakacuhan. Muslim berkulit hitam dan Muslim berkulit putih, pengikut Sunnah dan pengikut Syiah,
semuanya datang ke Mekah dengan tujuan tunggal untuk menyelesaikan tugas suci dan untuk menyembah Tuhan Yang Esa. Tetapi kadang-kadang mereka juga datang untuk berdagang. Para peziarah hampir selalu membawa serta barang-barang untuk dijual, kadang-kadang sepenuh muatan karavan. Orang Baduin dan para penghuni oasis dari Hijaz serta dari Yaman mengangkut sejumlah besar bahan makanan untuk memberi makanan orang banyak. Ibnu Jubai menulis tentang kunjungan tahun 1183. Sekalipun tidak ada perdagangan yang aman pada musim ziarah ibadah haji, namun kerana orang berkumpul pada waktu musim itu dari timur dan barat, maka di sana akan terjual dalam satu hari. Benda-benda mulia seperti mutiara, safir, dan batu-batu lainnya, pelbagai jenis minyak wangi seperti muska, kampa, ambar, dan alus sejenis kayu damar dari India Timur, ramuan dan India dan barang-barang lainnya yang didatangkan dari India dan Ethiopia, hasil-hasil produksi industri dari Iraq dan dari Yaman sebagaimana juga barang dagangan dari Khurasan, barang-barang dari Maghribi dan barang-barang lainnya seperti yang tidak mungkin untuk menjumlahkannya atau ketepatan masuknya. Sekalipun daerah penyangga kota Mekah sendiri merupakan gurun penuh batuan, namun Ibnu Jubai menemukan jalan pasar yang dibanjiri dengan kayu, buah anggur, apel, pir, persik, jeruk, walnut, sejenis kenari, buah palem, melon, ketimun dan segala macam sayuran. Apabila kota Mekah di musim haji adalah suatu mikrokosmos dari segala bangsa dan semua barang sebagian besarnya dari Afrika dan Eurasia, sifat kosmopolitisnya ada dalam arti lain yang bersifat sempit. Hal itu adalah suatu kosmopolitisme yang berasal dari suatu peristiwa tahunan yang unik dan bukan berasal dari adanya lembaga-lembaga pendidikan urban atau kemanusiaan yang perkasa, seperti halnya kota Kairo atau kota Damaskus. Apabila para peziarah itu menggulung tika-tika solat mereka dan pulang ke kampung halaman pada waktu terakhir bulan Zulhijjah, maka kota itu berubah kembali pada kegiatan yang lebih menjemukan dari sebuah kota di Arab bagian barat yang berdebu. Sekalipun pedagang-pedagang asing, sarjana, dan rakyat miskin yang terdampar dapat dilihat sepanjang tahunnya di kota itu, namun dengan cepat penduduknya mengecil ketika hari-hari pesta itu usai. Mekah tidak memiliki basis pertanian substansial sendiri dan hampir keseluruhannya tergantung kepada oasis-oasis dan negeri-negeri tetangga untuk keperluan makanan hidupnya. Dalam kondisi seperti itu, Mekah tidak pernah dapat tumbuh menjadi sebuah metropolis atau dapat membantu sekolah-sekolah tinggi yang besar, khan, dan istana-istana sejenisnya, yang memberikan martabat kepada pusat-pusat urban dewasa dari dunia Islam. Sekalipun kota itu memiliki sekolah-sekolah tinggi, namun kebanyakan di antaranya adalah sederhana, dan pengajaran secara luasnya diberikan di Masjid Al-Haram. Apabila kesendirian dan keterasingan pada akhirnya menentukan nasib kota Mekah menjadi sebuah kota kelas 2, maka kondisi-kondisi sebenarnya itu secara sempurna membuatnya sesuai sebagai sebuah tempat latihan bagi pengunduran diri spiritual dan pertapaan. Sederhana saja, untuk hidup di sana dalam waktu singkat merupakan suatu tindakan penyerahan diri, paling tidak itu terjadi sebelum abad kendaraan otomotif, umum dan pengatur udara. Kota itu tidak seperti Madinah, terletak di tengah-tengah sebuah oasis, tetapi terletak di dasar dataran rendah yang kering, dikelilingi oleh sebuah rangkaian ganda gunung-gunung tanpa pepohonan. Dari arah utara, selatan, dan tenggara,
ada 3 jurang membawa pengunjung turun ke bawah memasuki lubang menyesatkan yang tertutup oleh dinding-dinding batu karang dengan suhu musim panas melambung tinggi sampai 126 derajat Fahrenheit. Sebelum teknologi moden membuat revolusi aspek-aspek logistik ibadah haji, air dan perumahan terus-menerus berjalan singkat, penyakit-penyakit menular berjangkit di kalangan para peziarah, dan banjir mendadak merusak jalan-jalan sentral di kota itu. Pada beberapa peristiwa banjir menggenangi Masjid Al-Haram dan dengan sendirinya merusak Kaabah. Memang seperti semua gurun, keliaran kota Mekah memiliki kecantikan yang murni dan mengerikan, sesuatu tentang cahaya dan bayangan yang tidak dapat diukur yang melambai-lambai kepada ciptaan yang abadi. Sekalipun tanah liarnya tak dapat diolah, namun menimbulkan bahaya dan kesengsaraan kepada semuanya secara merata, mengurangi perbezaan ras dan kelas yang tiada seberapa dan mendorong para peziarah untuk bersatu dalam pengetahuan bahawa hanya Tuhan yang Maha Besar. Apapun yang sudah diderita oleh seorang peziarah dalam perjalanannya menuju Mekah, urusan-urusan pribadinya cukup cepat terlupakan begitu ia memasuki lapangan Masjid Al-Haram dan berdiri di hadapan balok granit besar yang terselubung dalam kerudung hitamnya. Bermunajat tentang rumah yang penuh rahmat, demikian tulis Ibnu Jubair, merupakan pemandangan hikmat yang mengacaukan urat saraf ke dalam rasa kagum, mengagumkan hati dan pikiran. Bahkan seorang yang tidak beragama dari Inggris, Richard Burton, yang mengunjungi masjid itu dengan menyamak pada tahun 1853 menyatakan bahawa pemandangannya aneh, unik, dan bahawa semua yang beribadah, yang bergantungan sambil menangis pada tirai, atau yang menekankan debaran hatinya kepada batu itu, pada saat itu tak ada orang yang memiliki perasaan yang dalam daripada aku sendiri. Generasi-generasi para penguasa telah membuat banyak sekali perubahan pada Masjid Al-Haram dan Kaabah, sedemikian rupa sehingga struktur-strukturnya secara substansial sekarang berbeza dari yang ada ketika Ibnu Battutah melihatnya. Dalam bentuknya yang moden, Kaabah merupakan sebuah kubus yang agak sedikit kurang teratur, diletakkan hampir di pusat lapangan dan menjulang sampai ketinggian 50 kaki. Dinding-dinding batu Mekah yang berwarna abu-abu kebiru-biruan ditutup sepanjang tahun dengan kiswah, terbuat dari brokat hitam dan dihiasi dengan ban melingkar yang memuat tulisan-tulisan emas dari Al-Quran. Sebuah pintu tunggal, kira-kira 7 kaki di atas tanah dan tertutup oleh tutupnya sendiri yang dihias meriah, memberi jalan masuk ke bagian dalam bangunan suci yang tidak berjendela itu. Tidak terdapat peninggalan-peninggalan di dalamnya, hanya ada 3 buah tiang kayu yang menopang atapnya, lembaran-lembaran kain yang beragam hias sepanjang dinding-dindingnya, lampu-lampu perak dan emas tergantung dari atap, dan sebuah kitab Al-Quran. Pada sudut sebelah timur bagian dalam Kaabah terletak batu hitam, berukuran kira-kira 12 inci dan diikat dengan sebuah sabuk dari perak. Permukaan batu itu licin dan tak seorang pun tahu dengan pasti mengenai komposisinya. Menurut tradisi yang merujuk kepada Al-Quran adalah Nabi Ibrahim yang membangun Kaabah, aslinya sebuah bangunan dari kayu untuk mengingat Tuhan Yang Esa. Tetapi pada zaman pra-Islam bangunan suci itu merupakan rumah patung-patung dan menunjukkan tempat ritual orang-orang kufur. Nabi Muhammad mengembalikannya ke tujuan yang asli sebagai sebuah bangunan yang disucikan bagi monoteisme rintisan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila seorang pengunjung tiba di Mekah, apakah ia bermaksud atau tidak bermaksud melakukan ibadah haji? Sebagai tindakan pertama ia harus melakukan tawaf,
circumambulation atau Murwa Daksina. Ia berjalan mengelilingi Kaabah 7 kali dengan melawan arah jarum jam, melangkah dengan cepat pada 3 putaran pertama, kemudian berjalan agak perlahan, sambil mengucapkan doa-doa khusus untuk kesempatan tersebut. Setiap kali melewati sudut sebelah timur ia mendekat untuk mencium atau menjamah batu hitam, bukan kerana ada kekuatan ajaib di dalamnya, tetapi kerana Nabi pun melakukannya. Selama bulan-bulan kurang padat setiap tahunnya, pengunjung yang soleh boleh melakukan tawaf dan mencium batu itu di waktu luangnya beberapa kali dalam satu hari. Tetapi dalam musim haji masjid itu menjadi suatu bongkahan padat umat manusia yang berputar, memberikan bayangan seakan-akan lantai taman itu berputar mengelilingi Kaabah. Menghadapi bahagian depan bangunan suci di sebelah timur laut, terdapat bangunan kecil, sekarang dalam bentuk kurungan kecil dengan kubah dari emas, yang disebut Makam Ibrahim. Di dalamnya terletak batu yang dikatakan memuat bekas telapak kaki patriark tersebut, yang telah menggunakan batu itu sebagai tangga ketika ia membangun bahagian atas Baitullah. Apabila peziarah telah menyelesaikan tawaf, ia pergi ke makam untuk solat 2 rakaat. Dekat makam terdapat sumber air yang diberkati, yakni sumur Zam-Zam. Di sinilah malaikat Jibril, menurut sebuah hadis, dengan cara ajaib memunculkan sumber air untuk menghilangkan dahaganya Hajar dan anak lelakinya yang masih kecil, Ismail, setelah ia ditinggalkan suaminya, Ibrahim, yang telah berangkat memasuki daerah gurun. Dari makam peziarah berjalan ke sumur untuk minum, yang di zamannya Ibnu Battutah ditutup dalam sebuah bangunan marmer yang indah. Air suci itu dijual di gang-gang dalam masjid dan di jalan-jalan dalam kota. Selama bermukim, sementara para peziarah mengambil air wuduk dengan air tersebut dan beberapa orang, sekalipun rasanya asin, meminumnya dalam jumlah berlebihan kerana air itu terkenal memiliki khasiat menyembuhkan. Apabila peziarah itu sudah minum air dari sumur, ia boleh meninggalkan masjid melalui pintu gerbang sebelah tenggara dan berjalan beberapa yard ke arah sebuah tanjakan kecil yang disebut Al-Safa. Ia berjalan atau lari-lari kecil sepanjang kira-kira setengah mil sepanjang jalan menuju tempat penting lainnya yang disebut Al-Marwah. Ia mengulangi perjalanan pulang pergi ini 7 kali, sambil membaca doa untuk mengenang saat Hajar dengan rasa putus asa mencari air di tanah yang terletak di antara kedua bukit itu. Upacara itu disebut sa'i, yang berarti berlari kecil. Dengan melaksanakan hal itu, maka peziarah telah menyelesaikan upacara sementara ibadah haji, dan akhirnya ia boleh kembali ke penginapannya dan mulai memperkenalkan dirinya di dalam kota. Karavan Suriah dari tahun 1326 atau 726 Hijriah tiba di pintu gerbang sebelah barat kota Mekah kira-kira sebelum matahari terbenam. Tetapi barangkali kerana kelelahan setelah gerak jalan sepanjang malam, Ibnu Battutah dan teman-temannya langsung saja berjalan ke pusat kota dan memasuki Masjid Al-Haram melalui pintu gerbang bernama Al-Salam, sambil memuji Tuhan yang telah menggembirakan mata kita dengan bayangan Kaabah yang termasyhur itu. Mereka melakukan tawaf pada saat mereka itu tiba. Kita mencium batu keramat. Kita melakukan solat 2 rakaat di makam Ibrahim dan menggait tirai Kaabah Al-Multazam antara pintu dengan batu hitam, tempat doa mendapat jawaban. Kita minum air Zam-Zam, kemudian, setelah berlari-lari antara Al-Safa dan Al-Marwah, kita pergi ke tempat penginapan dalam sebuah rumah dekat pintu Ibrahim. Rumah yang dituju oleh Ibnu Battutah dalam kenyataannya adalah sebuah persinggahan sufi. Ia menggunakan istilah ribat,
yang disebut Al-Muwaffaq, terletak di dekat sisi sebelah barat daya masjid. Dalam gaya yang terbiasa cepat, ia berkenalan dengan pemukim-pemukim saleh di penginapan tersebut. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang Maghribi. Kita boleh memperkirakan bahawa ia menggunakan kesempatan baik memanfaatkan waktu 3 minggu yang ia miliki untuk dirinya sendiri sebelum dimulainya upacara haji, dengan meneliti bangunan dan tempat-tempat keramat yang sekunder tentang tempat kelahiran Nabi, melihat ke sana kemari barang-barang di pasar jalanan, dan barangkali menaiki puncak salah satu gunung keramat yang lipatan-lipatan tandusnya mencuat tajam di sisi-sisi kota. Ia juga membuat sebuah opini tentang penduduk setempat, menilai mereka sebagai orang budiman, ramah tamah dan adil. Orang-orang Mekah sopan dan bersih dalam berpakaian, dan kerana mereka kebanyakan memakai baju putih, maka pakaiannya itu selalu kelihatan tanpa cacat dan seperti salju. Dengan bebasnya mereka menggunakan minyak wangi, mewarnai mata mereka dengan pewarna hitam, dan terus-menerus menusuk-nusuk gigi mereka dengan alat tusuk dari kayu arak yang hijau. Para perempuan Mekah memiliki kecantikan yang jarang dilihat, mengagumkan, solehah dan alim. Penggunaan minyak wangi, minyak tatarias muka, tentu saja tidak boleh dijadikan kebiasaan untuk siapa pun selama hari-hari menjelang haji, ketika memperhias diri itu dilarang. Ibnu Battutah sendiri, dengan tetap setia pada pernyataan ritual kesungguhan hatinya untuk menyelesaikan ritual ibadah haji dalam keadaan suci, meneruskan untuk memakai baju ihramnya yang putih sejak saat ia harus memakainya dalam perjalanan dari Madinah sampai ibadah hajinya ia selesaikan sebulan kemudian. Ia juga, kita dapat menduga, mematuhi segala larangan dengan cara tepat yang disertakan dalam pernyataan ihram. Dalam segala hal, yang pasti ia tidak beradu pendapat atau berkelahi, membunuh tanaman atau hewan, terlibat dalam kegiatan hubungan seksual, memotong rambut atau kuku, mengenakan baju yang dijahit, atau berhias diri dengan barang-barang perhiasan. Kita juga boleh memastikan bahawa selama 3 minggu itu, ia menggunakan bagian terbanyak dari hari-harinya dan barangkali beberapa malamnya di dalam Masjid Al-Haram, tempat ia melakukan tawaf tambahan, selalu beramal kebajikan di hadapan Tuhan, minum dari sumur, dan berbincang-bincang dengan kenalan-kenalan baru. Masjid yang besar itu memang merupakan pusat semua kehidupan di Mekah. Jalan-jalan kota, melilit melalui lembah dan menuruni celah bukit-bukit yang melingkari kota, semua bertemu di Masjid Al-Haram, yang tamannya berbentuk sebuah paralelogram yang kurang teratur. Bagian yang beratap dari bangunan itu antara dinding. Dinding sebelah luar dan tamannya ditopang oleh sebuah hutan tiang-tiang marmer, 471 buah menurut hitungan Ibnu Jubai. 9 pintu gerbang di keempat sisinya memberikan jalan untuk masuk ke serambi penuh tiang itu dan tamannya, dan 5 menaranya mencuat tinggi menjadi pertanda masjid, 4 di antaranya terletak di sudut-sudutnya. Masjid Al-Haram bukan hanya tempat perhentian para peziarah, tetapi juga suatu pusat bagi yang tiap hari melakukan solat, membaca Al-Quran dan pendidikan. Di bawah bayangan lorong-lorong bersilang, atau di taman pada saat matahari sudah merendah, duduklah dalam lingkaran pengajar dan pendengar, sedangkan para penyalin, pembaca Al-Quran, dan malahan para penjahit menempati bangku-bangku yang ditempatkan di bawah lengkungan tiang-tiang besar. Apabila bukan waktunya solat atau bila rombongan peziarah tidak begitu besar, anak-anak kota Mekah bermain-main di halaman masjid, dan penghuni kota mengalir hilir mudik melalui pintu-pintu gerbangnya,
secara rutin menggunakan sekitar tempat-tempat keramat sebagai jalan pintas antara bagian kota yang satu dengan lainnya. Bagi para peziarah yang lebih miskin, masjid itu adalah kediaman mereka. Di sini, tulis John Burkard, seorang Kristen lain dari abad ke-19 yang berhasil menerobos masuk ke Masjid Al-Haram dengan cara menyamar, banyak orang miskin dari India atau orang-orang negro menggelatiki mereka dan melewati seluruh periode bermukimnya mereka di Mekah. Di sini mereka makan serta tidur, tetapi memasak tidak diizinkan. Tak ada satu saat waktu siang atau malam sepanjang tahun, seperti dikatakan tradisi, ketika paling tidak hanya sedikit orang mukmin yang tidak mengelilingi Kaabah. Pada malam hari taman itu diterangi dengan lusinan obor dan lilin, memandikan orang-orang yang sedang beribadah dan kubus yang besar itu dengan cahaya ungu berkilau-kilauan.